Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Oswal di Kongres Channel Ngawangkong beres-beres. Di konten kali ini gue ingin membawakan sebuah cerita yang dikirim oleh Ayu. Nah, Ayu ini pernah diganggu oleh penunggu kos-kosannya. Mau tahu lebih lanjut ceritanya? Jangan lupa ditonton dan komen, like, and subscribe. Sebelum masuk ceritanya, kita nyalakan dulu sesajen. Yang sudah nyalakan, rokok sudah dibakar, saatnya kita bercerita. Kenalkan, gua adalah Ayu, seorang mahasiswa di salah satu kota di Jawa Tengah yang sering dipanggil oleh teman-teman dengan panggilan Ayu. Pada kesempatan kali ini, gua akan menceritakan pengalaman gua semasa tinggal di kos yang gua tempati selama 1 tahun. Awal mulanya, Ayu memilih kos tersebut atas dasar saran ibu-ibu calo kos. Emang dari awal kesalahan Ayu sih menggunakan jasa calo. Ya gimana lagi, namanya mahasiswa baru yang sedang mencari tempat kos di kota lain. Solusi pertama saat itu, Ayu butuh calo untuk mencari kos-kosan. Pikir Ayu saat itu ada 2 opsi yang harus Ayu tentukan ketika mencari kos. Yang pertama, bagi mahasiswa baru pasti mencari kos memilih yang paling dekat dengan kampus. Dan yang kedua, dekat dengan tempat makan atau supermarket dan pastinya masuk di kantong mahasiswa. Setelah mendapatkan kos-kosan, Ayu berharap kos-kosannya itu jauh dari kata angker. Mungkin saat itu tidak beruntung kali ya, Ayu dapat kos namanya juga orang awam yang baru merantau di kota orang, pasti tidak tahu asal mula bangunan itu berdiri, siapa saja yang sudah menempatinya dan kondisi kos yang sebenarnya. Mau menginformasikan bahwa kebanyakan kos di dekat kampus Ayu biaya sewanya hanya bisa 1 tahun. Tahulah ya, kalau ngekos 1 tahun dan harus dibayar full di depan, akibatnya mau pindah pun sayang. Terpaksa Ayu harus betah-betahi tinggal di kos-kosannya. Hari pertama Ayu menempati kos-kosannya hanya berisi sekitar 10 orang. Padahal jumlah kamarnya itu hampir 20. Lantai bawah ada 10, lantai atas pun ada 10. Cuman yang lantai 2 hanya ditempati oleh 2 orang. Padahal saat Ayu survei, pemilik kos-kosan bilang kalau kosnya sudah penuh. Ternyata itu strategi mereka saja. Terpaksa Ayu mendapatkan posisi kamarnya paling pojok di dekat tangga dan nggak ada udara yang masuk sama sekali. Jadi kalian bisa ngerti lah ya kondisi kamarnya tuh seperti apa, gelap dan pengap. Kalau nggak nyalakan kipas angin itu tidak ada udara yang masuk. Minggu pertama masih baik-baik saja kondisi kos-kosannya, dan awal-awal Ayu jarang sekali di kos-kosan. Waktu yang lama paling cuma numpang tidur saja. Selebihnya Ayu masih suka berkunjung ke beberapa kos teman-temannya waktu SMA. Ya tahulah masih belum terbiasa di kosan sendiri, makanya mending mengeksplor kos-kosan yang lainnya. Minggu kedua mulai terjadilah hal yang di luar nalar. Contohnya benda-benda yang berpindah posisi, yang awalnya ada di sebelahnya Ayu tiba-tiba bisa di atas meja. Itu kejadian yang menurutnya Ayu masih belum ada apa-apanya dibandingkan minggu-minggu berikutnya. Sebulan kemudian para penghuni lain pun mulai menunjukkan jati diri mereka sebagai penghuni di situ. Kejadian yang masih membekas di dalam pikirannya Ayu yaitu suka sekali menggelitiki kakinya Ayu saat Ayu mau mulai tidur. Nggak hanya pada malam hari, bahkan saat siang hari pun
Mereka juga melakukan hal yang sama pada Ayu. Semenjak kejadian itu, Ayu nyeletuk pada mereka, kalau mau tenang dan nggak mau diganggu, baik, tolong jangan ganggu Ayu. Setelah Ayu nyeletuk itu, mereka berhenti. Dan Ayu pikir setelah itu nggak bakal diganggu lagi. Tebakanku ternyata salah. Mereka kembali mengusili Ayu, bahkan setiap hari. 2 bulan berikutnya, nggak ada hujan, nggak ada petir, ada satu keluarga yang tinggal di depan kamar kosnya Ayu. Kukira mereka cuma sebentar. Ternyata dugaan Ayu salah. Mereka tinggal hampir 1 tahun lamanya. Ayu pikir dengan datangnya mereka situasinya bakal membaik. Malah kebalikan. Ayu jadi sering gelisah, yang harusnya jadi tenang malah para penghuni mulai menunjukkan jati diri mereka. Ayu sering ketindihan. Benda-benda berpindah tempat sendiri. Ada penampakan dari penghuni bangsa lain terdiri dari seorang laki-laki yang memakai setelan jas, anak kecil yang ada di atas meja belajar, dan mbak-mbak Kunti yang di atas lemari. Dan anehnya, mereka semua pernah muncul di mimpinya Ayu dengan ekspresi yang marah. Apakah mereka marah dengan Ayu karena tempat tinggal Ayu tempati? Apakah Ayu mengganggu mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul di dalam benaknya Ayu. Tidak hanya di dalam kosnya Ayu saja mereka meneror. Suatu malam, Ayu sedang mencuci baju. Karena stok bajunya Ayu di lemari sudah habis, terpaksa Ayu harus mencuci malam-malam. Ayu kira itu akan baik-baik saja. Tempat jemuran bajunya Ayu di bagian atas yang posisinya terbuka, gak ada kanopi. Jadi kalian tahulah kalau hujan, apalagi seorang mahasiswa ketika sedang kuliah dan jemuran belum diambil, pasti sia-sia mencucinya. Kembali lagi, ketika Ayu menjemur baju di atas, Ayu melihat sesosok hitam yang sedang melihat Ayu. Awalnya Ayu terdiam beberapa detik untuk berpikir dan melanjutkan menjemur baju atau tidak. Kalau tidak menjemur malam ini, besok Ayu memakai baju apa? Dan Ayu pun cepat-cepat untuk menjemur bajunya dan bergegas untuk masuk kamar. Setelah beberapa kejadian yang Ayu alami, Ayu ingin pindah kamar kos di lantai 2, berharap tidak akan diganggu lagi. Ternyata firasatnya Ayu salah lagi. Setelah ditunjukkan kamar lantai 2 oleh bapak kosnya Ayu, Ayu jadi ingin menarik diri untuk pindah kamar karena suasananya lebih parah dari kamar sebelumnya. Hampir setahun Ayu bertahan di kos-kosannya. Ayu memutuskan untuk keluar dan mencari kos lainnya yang hitungannya masih dekat dengan kampusnya. Setelah mempertimbangkan beberapa kosan, Ayu memilih kos yang baru atas saran teman-temannya, yang fasilitas lebih baik dan harganya setara, yang tidak didiami satu keluarga dan pastinya kos khusus wanita. Semenjak keluar dari kos-kosan lamanya, Ayu mencoba menghubungi beberapa teman-temannya yang ngekos untuk bertanya-tanya mereka mau lanjut atau enggak. Seluruhnya memutuskan untuk pindah kos. Ayu nggak tahu semestinya apa yang memutuskan mereka untuk pindah. Apakah mereka juga merasakan yang sama dengan apa yang seperti dialami Ayu, atau ada suatu hal lain? Ayu pun nggak sempat menanyakan hal itu kepada mereka karena masih terbayang-bayang teror yang menimpanya Ayu, yang Ayu alami hampir 1 tahun. Selama kejadian yang menimpanya Ayu, kali ini Ayu mendapatkan banyak sekali pembelajaran untuk lebih selektif lagi perihal mencari tempat kos. Walaupun hanya sementara, yang paling penting mental dan kewarasan masih tetap sehat. Tidak hanya memikirkan biaya sewa aja, melainkan juga jarak, lokasi, kondisi kos, penghuni kos yang kalian temui ketika survei kos. Tak lupa membaca karakter bapak atau ibu kos. Sedikit pesan buat kalian, terutama para mahasiswa yang sedang mencari tempat kos dan para pekerja yang sedang merantau di kota besar.
Tolong kalian benar-benar mengamati kondisi kos yang akan kalian tempati. Bisa juga meminta saran dari warga sekitar kos. Dengan kalian melakukan hal itu, berharap kalian bisa mendapatkan tempat kos yang ramah dan tidaknya terhindar dari para penghuni lain dari dunia lain. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan kali ini. Jangan lupa di komen, like, and subscribe. Dah.